Shalom kekasih Tuhan. Selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita yang terbaik. Amin. Amin. Pasti. Shalom juga Ya. Ibu Dorcas. Shalom, Ya. salam juga semuanya. Shalom ya. Bu, bagaimana sih Bu caranya untuk mendapatkan bahasa roh Bu? Ya, sebenarnya ini bukan caranya ya, tapi ini persiapannya, prepare-nya untuk mendapat bahasa roh, karena karunia bahasa roh itu adalah satu karunia yang dikerjakan Roh Kudus secara supranatural, dan itu menjadi hak untuk setiap orang-orang percaya. Nah, jadi kalau hak diambil kita untung, ada manfaatnya, tidak diambil kita tidak rugi, gitu. Tapi lebih baik diambilkan untuk kita mendapatkan manfaatnya. Nah, pertama yang harus kita prepare itu adalah kita percaya bahwa ada karunia bahasa roh. Itu dulu. Kalau pikiran dan jiwa sudah menentang apa itu, bahasa apa itu, karena mungkin dapat pengajaran begitu, atau pengertian dia sendiri seperti itu karena bahasanya tidak dimengerti oleh bahasa sehari-hari atau bahasa akal, akhirnya tidak percaya. Nah, itu dibuang dulu. Harus percaya dulu bahwa ada bahasa roh. Yang kedua, kalau saya minta, saya dapat. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mempersiapkan diri, Tuhan berikan saya karunia bahasa roh. Nah, Roh Kudus kadang-kadang itu memberikan inspirasi di pikiran kita, kata-kata yang tidak kita mengerti maksudnya atau artinya. Kadang-kadang kata-kata yang aneh, apa sih, aku belum pernah ngomong ini, artinya apa? Tapi tangkap dulu, itu adalah inspirasi dari Roh Kudus memberikan kata-kata bahasa roh atau kata-kata yang baru. Dan kita jangan diam saja, mulai mulut kita mengucapkan inspirasi dari Roh Kudus di otak kita. Mulai buka mulut bersuara. Jangan takut, jangan ngeri, jangan ini bukan bahasa roh, jangan. Karena nanti saya tunjukkan ayatnya bahwa apa yang kita minta itu yang Bapak berikan kepada kita, apalagi dengan jaminan nama Yesus. Bapak tidak pernah memberi yang keliru. Bapak tidak pernah memberi selain apa yang kita minta di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu yang menjadi sesuatu yang sangat meyakinkan Bapa Surgawi gitu. Jadi apa yang kita minta pasti kita dapat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kadang-kadang juga Roh Kudus itu seperti meluap-luap di hati kita. Dan ketika kita perhatikan seperti suara. Nah, itu pun juga ikuti dengan mulut kita. Mulai buka mulut bersuaralah. Dan percaya itu adalah karunia bahasa roh. Tapi Bu, bahasanya cuma 2 kata. Tidak apa-apa. Pakai terus. Semakin kita sering memakai bahasa roh, Roh Kudus akan menambahkan perbendaharaan kata-katanya. Jangan merasa takut, jangan merasa malu, jangan merasa takut salah kalau kita sedang berbahasa roh, karena karunia bahasa roh itu sangat berguna untuk kita. Yang pertama, kita berhubungan dengan Allah Bapa. Bapa itu Bapa segala roh. Baiklah kita berhubungan secara roh, walaupun juga melalui firman bisa, melalui perkataan bahasa sehari-hari bisa. Tapi roh, kontak dengan roh itu perlu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang berbahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Ketika merasa lelah, letih, ketika merasa tidak bersemangat, ketika merasa loyo, mari buka mulut langsung berbahasa roh. Mau keras, mau kecil, lihat kondisi dan situasi, ya. Tapi kita ucapkan itu bahasa roh, dan semakin kita ucapkan, semakin kita nikmati, dia akan menjadi satu aliran nyanyian seperti kidung pujian yang indah sekali. Nanti nadanya, nanti alurnya nyanyian ini kemana, itu nanti Roh Kudus semua yang akan membawa kita mengalir. Karena kita seperti dibawa oleh aliran air, dan aliran air itu air hidup. Jadi jangan ragu-ragu, karena bahasa roh juga menjadi hak kita dan sangat besar manfaat buat kita. Itu sebabnya Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13 mengatakan demikian.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi permintaan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Dan saya katakan juga, Ia akan memberikan karunia basa roh kepada mereka yang meminta kepadanya. Satu hal lagi saya tambahkan, Febe, kehausan dan keseriusan dari dambaan hati kita untuk kita menerima basa roh itu perlu. Karena di sini dikatakan kita meminta, mencari, mengetok. Bukankah itu satu tindakan yang aktif? Bukan pasif. Ya udahlah, kalau diberi ya syukur, puji Tuhan. Enggak ya sudah. Oh, itu orang yang saya katakan kurang berhikmat dan bijaksana. Diberi sesuatu yang luar biasa kok santai, kok tidak bersemangat, tidak bergairah. Jadi ini harus gairah kemauannya, kemudian imannya, percaya. Aku minta basa roh, pasti dapat basa roh. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari semua angkat tanganmu yang mau menerima karunia basa roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora lamaya kana marala maranta. Hira lamaya sheda lamaya kana borala maranta. Fembana morala maranta. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus dan karunia untuk berbahasa roh. Terima. Dan mulai buka mulut saudara untuk mendendangkan, untuk menyuarakan, membunyikan kata-kata yang muncul di pikiranmu tapi engkau tidak tahu artinya, atau yang bersuara di hatimu tapi engkau tidak tahu artinya. Ucapkan dengan yakin, ucapkan dengan sepenuh hati. Percayalah, kau minta karena basa roh, engkau mendapat basa roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan karunia basa roh itu engkau akan selalu dikuatkan. Engkau selalu dibangkitkan. Engkau akan selalu menyala-nyala. Engkau akan selalu bersemangat. Dan akan mengalirkan aliran air hidup yang terus akan menyegarkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Haleluya. Amin. Silakan Anda mengirimkan masalah Anda jika ingin kami cerahkan melalui kebenaran firman, dan kami dukung dalam doa ke nomor WhatsApp 0895 6323 58989. Kami akan rahasiakan identitas Anda dan Tuhan Yesus memberkati.